sekalian, sebelum kita memulai kegiatan Minggu Gembira kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, adik-adik semuanya pasti tahu kan lagu Jari Jempol, Jari Telunjuk, pasti tahu dong ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3 ya. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang, ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5, lipat tangan tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur kepadamu buat rahmat dan kehidupan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Tuhan Yesus, berkatilah segala aktivitas kami pada Minggu Gembira hari ini. Kiranya Engkau lancarkan Tuhan Yesus. Engkau berkatilah kami di rumah kami masing-masing Tuhan Yesus. Engkau jagailah kami senantiasa Tuhan. Buat adik-adik kami, kiranya Engkau berikan adik kami kesehatan Tuhan Yesus dan semangat untuk mengikuti kegiatan Minggu Gembira pada hari ini Tuhan. Inilah doa anak-Mu yang kurang sempurna, sempurnakanlah demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sukacita dari Tuhan, jati diri gereja mewartakan Roh Kudus yang akan menentukan. Mewartakan, mari mewartakan kabar sukacita dari Tuhan, jati diri gereja mewartakan Roh Kudus yang akan menentukan. Mewartakan, mari mewartakan kabar sukacita dari Tuhan, jati diri gereja mewartakan Roh Kudus yang akan menentukan. Mewartakan, mari mewartakan kabar sukacita dari Tuhan, jati diri gereja mewartakan Roh Kudus yang akan menentukan. Saja kamu berada, apakah sudah mempersiapkan Alkitab kita masing-masing di rumah? Ayo adik-adik semuanya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ambil Alkitab masing-masing ya adik-adik sekami, dan dipersiapkan renungan kita hari ini dari Matius. Ayo dibuka Alkitabnya, Matius 22 ayat 15 sampai 21. Dari mana adik-adik tadi? Ya, Matius 22 ayat 15 sampai 21. Mari adik-adik sekami dipersiapkan dirinya untuk membaca dan juga mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Buat tanda salib di kening, di mulut dan juga di dada.
Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Adik-adik sekami, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari Injil apa? Ayo, siapa yang tahu angkat tangan adik-adik? Iya, kira-kira adik-adik siapa yang bisa tepat menjawabnya? Benar sekali. Adik-adik, bacaan firman Tuhan kita hari ini dari Matius 22 ayat 15 sampai 21. Kira-kira adik sekami, bacaan hari ini bercerita tentang siapa ya? Ayo, adik-adik sekami, siapa yang bisa menjawab? Ya, benar sekali Karel ya. Karel sudah mengangkat tangan ini ya. Dia sudah mau mengatakan tentang pajak Kana. Nah, adik-adik sekami, siapa yang tahu pajak apa yang dibicarakan dalam firman Tuhan hari ini? Apakah pajak tempat kita membeli sesuatu makanan atau membeli baju, atau pajak yang lain? Nah, adik-adik sekami, ini kita berbicara tentang kewajiban. Ya, kewajiban bukan berarti kamu membeli makanan dipajak, bukan pajak itu adik-adik sekami. Coba adik-adik sekami berbicara, bersharing kepada orang tua. Mama, papa, kira-kira apa itu pajak ya? Pajak yang kita pergi ke Sambo? Oh, tentunya tidak kan adik-adik sekami. Pajak maksudnya di sini adalah suatu kewajiban kita sebagai warga negara. Warga negara apa kita ya? Iya, warga negara Indonesia. Nah, dikenal warga negara Indonesia ini memiliki kewajiban, salah satunya membayar pajak. Nah, adik-adik sekami punya kereta kan? Tapi bukan kamu yang memilikinya, melainkan orang tua, ya. Kamu bersama orang tua memakai kereta. Nah, kereta itu pun dikenakan pajak. Kita memiliki kewajiban per tahunnya untuk membayar, ya, membayar pajak yang kita miliki kendaraannya. Nah, di mana kamu ketahui kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kamu laksanakan atau kamu lakukan. Dikatakan dalam firman Tuhan, membayar pajak kepada kaisar. Di masa dulu, di masa lampau, kita pasti mengenal tentang kaisar. Kaisar itu adalah suatu pengusaha yang berkuasa di suatu negara. Nah, negara Indonesia dipimpin oleh presiden tentunya. Kita juga memiliki kewajiban dalam suatu negara tersebut dengan membayar pajak. Nah, bukan berarti adik-adik sekami yang harus membayar pajaknya, karena adik-adik sekami kan belum bekerja. Dari mana mendapatkan uang? Nah, adik-adik sekami,
Kewajiban apa yang bisa kamu terapkan, kamu lakukan dalam kehidupan kamu. Contohnya nih, ada yang kelas 5, ada yang kelas 4, ada yang kelas 3, ada yang kelas 2, ya. Pasti juga memiliki kewajiban yang berbeda-beda. Tentunya kalau kita ke sekolah ya harus belajar. Kalau kita di rumah harus mendengarkan orang tua. Kalau kita di sekolah minggu ataupun di sekami, di minggu gembira, apa kewajiban kita? Mendengarkan pendamping sekami kita yang memberikan renungan firman Tuhan kepada kita. Ya, itulah kewajiban kita. Mendengarkan, menghormati. Dan adik-adik sekami, kalau kamu bisa menjawab suatu pertanyaan dari kakak dan juga pendamping-pendamping sekami yang lain, ya, pasti kamu diberikan apresiasi ataupun reward berupa tepukan good job, berupa tepukan salut yang menyenangkan hati kamu, yang membuat kamu itu bergairah untuk melakukan suatu hal tentunya. Nah, tetapi di balik itu semua adik-adik, segala kehidupan yang kamu miliki, ya tentunya pasti setiap hari ada yang minta uang jajan, ya, diberikan apapun fasilitas yang diberikan oleh orang tua, itu kan suatu hak dari kewajiban yang kamu lakukan. Hanya saja segala sesuatu yang ada pada kamu, tidak bolehlah kamu itu sombong. Ya, tidak bolehlah kamu itu merasa, wow, aku hebat nih, aku anak pejabat nih ya, aku anak pengusaha, aku bisa semuanya membeli sesuatu yang aku butuhkan. Bukan itu maksudnya. Ketika kamu memiliki segala sesuatu dalam diri kamu, Tuhan Yesus mengajarkan dalam firman Tuhan hari ini bahwa kamu harus menunjukkan dari apapun yang kamu punya, bisalah suatu kewajiban yang kamu berikan. Contohnya, ada nih nama adik-adik yang namanya Viko. Si Viko ini, papanya bekerja sebagai pengusaha, mamanya bekerja sebagai perawat. Setiap harinya dia diberi jajan 10.000. Nah, apakah si Viko menghabiskan uang jajannya setiap hari 10.000? Bisa saja iya, bisa saja tidak. Nah, kalau dia memiliki suatu kewajiban yang baik dalam kehidupannya, contohnya kalau dia 10.000 memiliki uang jajan, 2.000 disisihkannya, ditabungnya. Kira-kira 2.000 mau kemana ya dibuat si Viko? Ternyata dia itu memiliki suatu impian. Jadi dia memiliki kewajiban untuk menabung setiap harinya 2.000. Ya, dia memiliki impian ketika nanti dia berulang tahun, dia akan memberikan apa yang dia miliki kepada teman-teman yang kurang beruntung. Contohnya dia pergi ke panti asuhan. Kemudian ditengoknya teman-temannya yang ada di daerah lalu lintas, diberikannya lah uang tadi, atau uang yang ditabungnya tadi dibelinya sesuatu makanan, dibagi-bagikannya lah ke teman-teman yang ada di jalan raya ataupun di lampu lalu lintas. Nah, adik-adik sekami, meskipun kita memiliki sesuatu yang ada pada diri kita, kita diajarkan untuk memiliki kewajiban dan juga melakukan kewajiban itu untuk mendapatkan suatu hak ataupun suatu impian dalam diri kita. Tapi yang dipesan Tuhan adalah selalulah kamu rendah hati. Segala sesuatu yang ada pada diri kamu itu adalah dari Tuhan. Jadi kamu harus selalu bersyukur kepada Tuhan apapun yang diberikan Tuhan, dan juga tetaplah kamu berdoa kepada Tuhan jika kamu belum mendapatkan itu. Nah, dari itu adik-adik, maka dikatakan, cobalah tunjukkanlah dirimu yang baik, yang tetap mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan diri sendiri nih. Wow, aku bisa, aku harus bisa. Tapi bisa kita melakukannya dengan
Cara selalu bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Segala sesuatu yang ada padamu, lakukanlah kewajibanmu dan berikanlah kepada setiap orang yang bisa kamu berikan dari apapun yang kamu punya. Jadi adik-adik sekami, meskipun kamu memiliki kewajiban, tentu juga kamu memiliki harapan yang disertai dengan doa dan juga disertai dengan syukur dalam segala hal, supaya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kamu semua dimanapun, kapanpun, dan selamanya. Oke adik-adik sekami, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye. Adik-adik sekami, yang menjadi ayat emas kita dalam bacaan hari ini, ayo diambil lagi Alkitabnya ya, dari Matius 22 ayat 21. Dari Matius 22 ayat 21. Kita baca bersama-sama ya adik-adik sekami. Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Itulah ayat yang menjadi permenungan kita selama 1 minggu ini. Terima kasih. Kurang kuat. Adik-adik sekami, mari kita perbaharui iman kepercayaan kita. 1, 2. Adik-adik sekami, marilah kita memperbarui iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan badan kehidupan kekal. Adik-adik sekami, mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Untuk pastor dan suster. Ya Bapa yang Maha Baik, kuatkanlah iman dan kaul imamat bagi para uskup, para pastor dan para suster yang memimpin kami dalam pelayanan gereja. Semoga mereka tetap setia pada panggilannya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk orang tua, Allah Bapa yang penyayang, kami bersyukur atas anugerah keluarga kami. Kami berdoa untuk orang tua kami yang telah kami beri hidup dan mencintai kami dengan tulus. Mohon berkatilah mereka dengan kesehatan, kebahagiaan, dan berlimpah kasih sayang. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk orang-orang sakit. Ya Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami yang sedang sakit. Turunkanlah Roh Kudus-Mu atas obat-obat dan tangan dokter yang memeriksa mereka. Semoga mereka bisa dapat berkumpul kembali bersama dengan kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk pendamping sekami. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu bagi kami para pendamping sekolah. Berikan kami kesehatan, umur yang panjang, serta kesetiaan dalam menjadi pelayan gereja. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. adik-adik sekami, mari kita menyatukan doa-doa permohonan kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu,
Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Aku anak misioner setia ikut Yesus, meski banyak rintangannya ku jalani terus. Doa derma kurban karya tak pernah ku tinggalkan, jadi saksi tentang Yesus bagi semua orang. Jadi saksi tentang Yesus bagi semua orang. 2D2K itu semangat kita, doa derma kurban kesaksian. Kita lakukan dengan gembira demi cinta pada Tuhan. Kita lakukan dengan gembira wujud cinta pada sesama. Aku anak misioner setia ikut Yesus, meski banyak rintangannya ku jalani terus. Doa derma kurban karya tak pernah ku tinggalkan, jadi saksi tentang Yesus bagi semua orang. Jadi saksi tentang Yesus bagi semua orang. 2D2K itu semangat kita, doa derma kurban kesaksian. Kita lakukan dengan gembira demi cinta pada Tuhan. Kita lakukan dengan gembira wujud cinta pada sesama. Halo adik-adik. Nah, sekarang kita akan membuat kreativitas gantungan kewajiban. Nah, di sini kakak akan mengambil 3 kewajiban sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Yang pertama adalah berdoa, yang kedua membaca kitab suci, dan yang ketiga adalah menghormati orang tua. Nah, adik-adik, adapun bahan dan alat yang perlu kita persiapkan adalah yang pertama adalah kertas jeruk ataupun karton. Lalu ada kertas HVS biasa, lem, tali rami, spidol ataupun pulpen berwarna, gunting, dan juga jarum serta benang adik-adik. Nah, ayo kita mulai untuk membuatnya. Nah, adik-adik sekalian, yang pertama adalah kita harus menulis teks daripada kewajiban tersebut, yaitu yang pertama menghormati orang tua. Nah, adik-adik, ketika kita sudah selesai menulisnya, kita boleh mengguntingnya lalu menempelkannya ke kertas jeruk warna merah atau kertas karton adik-adik. Nah, kita gunting ya. Nah, selanjutnya adalah kita ambil kertas jeruknya, lalu kita tempel. Nanti setelah kita tempel, kita rapikan lagi adik-adik kertas jeruknya. Terus kita tempel. Nah, setelah itu kita boleh gunting lagi sesuai dengan bentuk kertasnya tadi. Nah, adik-adik
adik-adik hasilnya nanti akan begini ya. Lalu langkah terakhir kita sangkutkan teks ini kepada tali rame yang sudah kita siapkan. Nah sebelumnya kita lubangi ya menggunakan jarum. Nah agar dia semakin lebar boleh menggunakan pulpen ya. Hati-hati adik-adik jangan sampai mengenai tangan kita agar tidak terluka. Nah setelah itu kita masukkan. Nah adik-adik sudah selesailah gantungan kewajiban kita. Nah boleh dilihat ya bagaimana hasilnya. Nah adik-adik, ini dia kreativitas kita hari ini. Buat adik-adik yang di rumah jangan lupa dilakukan ya dengan lebih kreatif lagi. Dadah! Adik-adik sekami yang menjadi perutusan misioner kita pada minggu ini ialah menyisihkan uang jajan kita untuk berbagi kepada semua orang. Kalau kamu Biko mau berbagi kepada siapa? Ke anak-anak. Ya, kepada anak-anak yang ada di lampu lalu lintas. Kalau kamu Karel? Ke teman-teman yang ada di panti asuhan. Ya, ke panti asuhan. Jadi adik-adik sekami, kamu menyisihkan kemana ya uang kamu? Maka marilah kita untuk berbelas kasih kepada sesama. Bye-bye! Marilah adik-adik kita tutup minggu gembira kita pada hari ini dengan berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami mengucap syukur kepadamu pada hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kegiatan minggu gembira kami pada hari ini telah selesai. Kiranya apa materi yang kami sampaikan pada hari ini kiranya berguna bagi adik-adik kami di rumah. Berkati segala aktivitas kami Tuhan Yesus, dengan kami kesehatan umur panjang serta berikan kami rezeki yang berlimpah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jagalah kami senantiasa Tuhan, berkatilah kami Tuhan Yesus. Inilah doa anak-Mu yang kurang sempurna, sempurnakanlah demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama